What's up, gua Mutadin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas tentang 3 tips agar hidup kita bahagia. Adapun apa saja ya dari ketiga tips itu, mari kita langsung bahas, oke? Teman-teman semua, yang pertama yaitu adalah teruslah tersenyum. Ketika teman-teman ingin hidup teman-teman bahagia, teman-teman usahain teruslah tersenyum di setiap harinya gitu. Setiap hari awali hari-harimu dengan senyuman yang indah, gitu kan? Anjay. Cuman yang dimaksud senyum di sini, maksud gua tuh seperti ini teman-teman semua. Jadi agar hidup kita bahagia, yang pertama adalah kita harus biasakan setiap hari kita dengan cara tersenyum ya. Usahakan senyum setiap harinya. Yang dimaksud senyum di sini adalah ketika kita mempunyai permasalahan ya. Contoh kita mempunyai permasalahan dalam keluarga ya. Kalau misalkan kita lagi main sama teman-teman, kemudian kita lagi gabung sama organisasi, kita lagi mengurus tentang pekerjaan yang kita jalani gitu kan, jangan sampai permasalahan itu kita bawa-bawa gitu teman-teman ya. Kalau misalkan masalah keluarga, ya udah gitu, urusan masalah keluarga nanti kita selesaiin nanti di keluarga gitu kan, sama ayah mungkin, sama ibu gitu kan, nanti bahasnya di rumah gitu, jangan dibawa ke luar gitu kan teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rutin berolahraga ya, agar kita hidup bahagia. Rutinkan teman-teman berolahraga setiap harinya. Sebelum teman-teman melakukan aktivitas lain di pagi hari, mungkin di siang harinya teman-teman, di pagi hari itu usahain olahraga lah, sempatin 15 menit gitu kan. Olahraganya tuh apa aja? Baik itu olahraga misalkan lari pagi gitu kan, ataupun misalkan main bola gitu kan, bola basket, bulu tangkis, silahkan gimana teman-teman aja itu mengatur ya. Agar apa? Di pagi hari kita sebelum kita melakukan aktivitas, kita melaksanakan olahraga, yang dimana olahraga ini sangat penting buat kesehatan kita teman-teman semua ya. Gimana kita mau bahagia? Coba gitu teman-teman ya, kalau misalkan badan kita tuh nggak sehat gitu kan, gimana kita mau mikir gitu kan, kalau misalkan badan kita sendiri lagi sakit gitu kan, gimana kita mau kerja kalau misalkan badan kita aja tuh nggak bisa gitu kan, buat bangun aja nggak bisa gitu, gimana mau mikir gitu kan, gimana mau kerja, gimana mau belajar. Nah, makanya kesehatan itu penting teman-teman ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu teman-teman ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang tips yang ketiga yang saya berikan kepada teman-teman diantaranya yaitu adalah tidur yang cukup teman-teman ya. Usahain dalam satu hari satu malam selama 24 jam itu teman-teman sisain gitu kan waktu tidur teman-teman itu maksimal itu 6 jam dalam waktu 24 jam gitu. Selebihnya teman-teman silakan mau dipakai belajar gitu kan, mau pakai berbisnis, mau pakai bekerja gitu kan, mau pakai berorganisasi sama teman-teman yang lain gitu kan, silakan. Gimana teman-teman mengatur waktunya, yang dimana teman-teman atur waktu itu dengan sebaik mungkin gitu kan teman-teman ya, agar ya teman-teman itu bahagia gitu kan, enjoy ngelakuin hidupnya. Contoh misalkan pagi-pagi beres olahraga kita sarapan, kemudian beres sarapan kita mandi, kemudian beres itu kita belajar meeting misalkan secara daring kan, kebanyakan sekarang makan belajarnya secara daring ya. Semenjak adanya corona kita tuh belajarnya secara daring terus. Gabut gak sih teman-teman ya? Boring gak sih belajar secara daring? Boring banget pastinya. Coba buat teman-teman yang ngerasa belajar daring itu boring, silahkan komen di bawah ya, di komentar. Cuman gue saranin buat teman-teman agar ketika saat belajar online ketika belajar daring itu nggak boring itu kan teman-teman, usahain ya teman-teman tuh cari sesuatu hal yang dimana teman-teman itu sukai gitu kan. Contoh kalau misalkan kita bosen kan Google Meet, kemudian kita bosen nge-zoomnya di kamar mulu ya, nggak apa-apa gitu teman-teman, cari ya di taman misalkan, cari di ruang tamu gitu kan, yang dimana di situ teman-teman sukai gitu kan, keadaannya enjoy, asik gitu kan buat belajar gitu kan. Karena menurut gua nih teman-teman semua ya, ketika kita belajar, kita tuh membutuhkan konsentrasi yang baik, kemudian kita membutuhkan suasana yang baik juga. Agar apa? Agar pelajaran yang kita pelajari itu memang benar-benar bisa masuk gitu kan ke otak gitu. Karena percuma gitu teman-teman. Walaupun kita belajar ya, contoh misalkan kita belajar 2 jam terus nonstop, nggak berhenti-berhenti, nggak bisa serat-serat gitu kan. Kita belajar tuh full 2 jam.
Cuma kalau misalkan dalam ketika kita melaksanakan pembelajaran itu otak kita tuh jenuh, misalkan banyak pikiran gitu kan, nggak tenang gitu kan, suasananya tuh nggak asik gitu kan, suasananya berisik gitu kan, gue yakin gitu kan gak bakalan masuk ke pelajaran gitu teman-teman. Jadi ya menurut gue tips untuk belajar itu sebenarnya nggak harus lama teman-teman, yang penting sering gitu kan, yang penting rutin. Contoh misalkan jam 1 kita belajar, oke kita belajar sampai jam 2 misalkan 1 jam ya, kemudian udah, kalau misalkan udah belajar ya kita lakukan aktivitas yang lain, misalkan kayak ngobrol sama teman gitu kan, sharing-sharing gitu kan. Alangkah lebih baiknya nih teman-teman ya, apa yang teman-teman pelajari tadi gitu kan, apa yang teman-teman dapatkan misalkan setelah baca buku, nah teman-teman musyawarahin gitu sama teman-teman yang lain gitu kan, bertukar pikiran lah intinya gitu, bertukar pendapat gitu. Nggak harus sama teman-teman sih, kalau misalkan kalian tuh di rumah misalkan keadaannya nggak bisa keluar rumah, jauh ke rumah teman, mau ke rumah teman jauh gitu kan jaraknya, teman-teman ya nggak apa-apa tanyain sama orang tua gitu kan, kalau lagi ada orang tua tanyain sama bapak gitu kan, tanyain sama ibu gitu kan, nggak apa-apa, sama saudara sama sepupu nggak apa-apa gitu. Oke, gua kira itu teman-teman 3 tips yang gua kasih, gua saranin kepada teman-teman semua agar teman-teman tuh hidupnya bahagia ya. Yang dimana menentukan bahagia atau enggaknya itu sebenarnya dari kita sendiri sih. Gimana kita sendiri yang ngejalanin hari-hari kita gitu kan. Kalau misalkan kita bisa ngejalanin hari-hari kita dengan penuh keikhlasan gitu kan, insya Allah hidup kita tuh setiap harinya akan bahagia gitu. Yang terpenting tuh jangan lupa teman-teman bersyukur ya. Ketika teman-teman bangun di pagi hari, teman-teman jangan lupa untuk bersyukur gitu kan. Ketika teman-teman bersyukur, Allah itu akan melipat gandakan, Allah itu akan menambah nikmat yang teman-teman dapat gitu, nikmat yang teman-teman rasakan gitu pada saat ini. Dan juga apabila kalau misalkan kita tidak mensyukuri nikmat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka itulah azab Allah yang teramat pedih. Makanya teman-teman usahain tuh bangun tidur, ya udah ya Allah gitu, alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih bisa bernapas. Itu syukuri teman-teman. Saya masih bisa melihat itu kan teman-teman, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa mendengar gitu teman-teman. Itu syukuri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Terkadang kita tuh lupa gitu sama nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal walaupun itu nikmat terkecil gitu kan, itu sangat berharga buat kita gitu. Saat Allah mencabut nikmat yang kita rasakan gitu kan, contoh nikmat melihat, Allah cabut, kita tidak bisa melihat, udah deh hancur gitu kan hidup kita nggak bisa membaca Al-Quran, kita nggak bisa usaha gitu kan, susah. Makanya yang terutama kita nih ya, yang maksudnya alhamdulillah gitu kan, Allah berikan kenikmatan bisa melihat, Allah ciptakan kita tuh sempurna gitu kan. Banyak di luar sana orang yang nggak bisa melihat gitu kan, yang nggak bisa jalan gitu, kita tuh bisa jalan, kita mah bisa melihat gitu. Patut kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, kemudian jangan lupa like juga, share jika video ini membantu ya, jika video ini bermanfaat silahkan kalian share kepada teman-teman kalian. Terima kasih dari gua, salam motivasi, salam inspirasi.